Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan kali ini saya akan membahas tentang teks cerita sejarah dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur teks cerita atau novel sejarah. Sebelum kita menganalisis struktur teks cerita sejarah, terlebih dulu kita pahami dari teks cerita sejarah. Pengertian dari teks cerita sejarah yaitu sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri dari teks cerita sejarah: yang pertama, disajikan berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Yang kedua, berbentuk recount atau cerita ulang. Yang ketiga, mempunyai struktur orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal dan konjungsi kausal. Yang kelima, berupa fakta. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya tunjukkan perbedaan dari teks sejarah dan teks cerita sejarah. Definisi dari teks sejarah, dilihat dari definisinya, teks sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Sedangkan cerita sejarah, teks yang menjelaskan tentang kisah hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Jadi dengan mengolah fakta kalau cerita sejarah, sedangkan kalau teks sejarah menjelaskan tentang fakta. Yang kedua, dilihat dari cirinya, teks sejarah adalah ditekankan pada sejarahnya, faktanya apa adanya. Sedangkan kalau cerita sejarah ditekankan pada ceritanya, fakta dibumbui agar lebih menarik. Contoh dari teks sejarah yaitu seperti buku biografi. Sedangkan kalau teks cerita sejarah seperti novel Tenggelamnya Kapal Van de Wijk. Ya, jenis teks cerita sejarah ada dua. Yang pertama sejarah fiksi, yang kedua sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi contohnya novel, cerpen, atau legenda. Yang kedua sejarah non-fiksi contohnya bisa berupa biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Struktur dari teks sejarah ada tiga, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi itu apa? Orientasi adalah bagian pembuka pada teks sejarah. Yang kedua adalah urutan peristiwa, yaitu bagian rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan umumnya disampaikan sesuai dengan urutan waktu. Yang ketiga, reorientasi, yaitu bagian komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Sedangkan struktur dari teks cerita sejarah, yang pertama adalah orientasi atau pengenalan situasi cerita, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga konflik, yang keempat komplikasi atau puncak konflik, selanjutnya adalah penyelesaian atau resolusi, terakhir adalah koda. Struktur teks cerita sejarah ini hampir sama seperti struktur dari cerpen. Kita coba menganalisis struktur teks sejarah, yaitu tentang sejarah tragedi Trisakti. Yang pertama kita lihat struktur teksnya, yaitu berupa orientasi, yaitu pengenalan dari teks sejarah Trisakti. Coba dilihat, biasanya ada di paragraf pertama, yaitu
Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Pada awal 1998, ekonomi Indonesia mulai goyah. Hal ini diakibatkan pengaruh krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun akhirnya melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR MPR, tidak terkecuali mahasiswa Universitas Trisakti. Ini contoh dari orientasi pengenalan dari peristiwa sejarah Trisakti. Yang kedua adalah urutan peristiwa harus diceritakan secara kronologis, mulai waktu terjadinya kapan, tempatnya di mana, dan peristiwanya apa. Itu dari urutan pertama pada pukul 11 sampai pukul 13, tempatnya di dalam Universitas Trisakti. Peristiwanya ribuan mahasiswa mengadakan aksi damai. Mahasiswa keluar dari jalan Es Parman dan akan menuju gedung DPR MPR. Setelah itu pada pukul 13 sampai 15, tempatnya di gedung DPR MPR, dicapai kesepakatan antara mahasiswa dengan aparat keamanan bahwa mahasiswa tidak boleh melanjutkan aksi. Ya, ini ceritakannya secara kronologis sampai nanti terjadinya penembakan itu ya, dari pukul 16.30, pukul 17, pukul 17.10. Ini secara kronologis 17.15 sampai pukul 17.15 sampai pukul 23. Ya. Semuanya diceritakan secara kronologis. Terakhir, bagian struktur dari teks sejarah adalah reorientasi. Ini merupakan paragraf penutup, isinya adalah komentar atau pendapat dari penulis. Contoh di sini, dalam peristiwa 12 Mei 1998 itu, keempat nyawa mereka melayang akibat peluru panas yang ditembakkan. Namun sampai kini, pemerintah yang juga bertanggung jawab akibat kematian mahasiswa Trisakti belum menemukan titik terang siapa pelaku yang harus benar-benar bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari penutup dari peristiwa Trisakti. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menganalisis struktur teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.